wa yustahabbu istihbaban muakkadan ayyusiyahum bijtinabi ma jaratil adatu bihi minal bid'ah fil janaizi. Dan disunnahkan, sunnahnya sangat ditekankan, sangat dianjurkan, yang disebut dengan sunnah muakkadah. Apa disunnahkannya? Nah, ini naibul fa'ilnya, ya, ayyusiyahum, bahwasanya dia calon yang mau meninggal dunia tuh, yang udah ya ada tanda-tanda, ada sinyal-sinyalnya, ya, hendaklah dia berwasiat kepada mereka, kepada ahli keluarga semua, ya, untuk menjauhkan sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang dikategorikan melakukan bid'ah di dalam jenazah. Jauhkan dari perbuatan-perbuatan bid'ah seperti menangis dengan suara yang keras, nanti termasuk meratap. Nah, itu termasuk kebiasaan yang enggak boleh. Itu termasuk bid'ah, termasuk bid'ah. Dan yang lain-lain dah, yang tidak sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'akkadul ahdu bizalika, dan sangat ditekankan perjanjian tersebut. Yusihi bita'ahudihi, ia yang berwasiat dengan menekankannya, biddu'aih, yaitu dengan doa. Ya, jadi jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada perbuatan-perbuatan bid'ah. Kalau bisa itu ditekankan benar dengan penekanan berupa janji ya, kamu nanti kalau saya meninggal dunia jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk bid'ah yang dilarang dalam agama. Kalau bisa tekankan untuk doa, ya, jangan ya lupa berdoa. Wa alla yansauhu litulil amadi, dan jangan sampai ya dia melupakan untuk masa yang lama. Wa yustahabbu lahu ayyakula lahum fi waqtin ba'da waqtin, dan disunnahkan bagi dia juga untuk mengucapkan terhadap mereka ya fi waqtin ba'da waqtin, dalam satu waktu setelah waktu. Artinya terus diingat-ingat, diperbaharui lagi tuh wasiat-wasiat tersebut, ya, walaupun sudah ya memakan waktu yang cukup lama, diingetin lagi. Nah, yang dimaksud fi waqtin ba'da waqtin, jangan wasiat-wasiatnya hanya itu saja, tapi terus diingat-ingat. Makanya dulu ya kita masih ingat benar tuh, kalau masih ada orang tua saya, ya masih ada Ki Haji Tabrani, masih ada Ki Haji Muhammad Zain, ketika dilaksanakannya haul ya Kong Haji Thohir, dalam acara haulnya beliau selalu ngingetin tuh, ya ini wasiat dari ya orang tua saya supaya dibuatkan haulnya. Nah, itu artinya tuh ya wasiat tersebut terus diperbaharui, ya, supaya yang hadir saat itu tahu lagi, ya, nanti tahun lagi diingetin lagi. Nah, ini namanya ayyakul lahum fi waqtin ba'da waqtin. Jadi wasiat-wasiat tersebut boleh terus reformasi terus, diperbaharui terus, supaya diingat oleh generasi yang selanjutnya. Nah, seperti itu. Mata ra'aitum minni taksiran fi syai'in, kapan-kapan kamu melihat dari saya ada kekurangan, kealpaan terkait tentang sesuatu, fanabbihuni alaihi birifqin, maka kamu hendaklah ingatkan kepada saya dengan penuh kelembutan. Nah, kalau saya mungkin ada kekurangannya, nah cepat-cepat ingetin. Nah, caranya bagaimana? Dengan penuh santun. Wa addu ilayya an-nasihata fi zalika, dan laksanakanlah kepada saya yang akan nasihat pada yang demikian itu. Fa inni mu'arridun lil ghaflati wal kasali wal ihmali, maka sesungguhnya saya itu bisa aja ya yang selalu membawa ya kelalaian, malas dan lupa. Ya, maklum yang namanya manusia itu kadang-kadang lalai, ghaflah.
kadang-kadang datang lagi kasal, malas, kadang-kadang ihmal, ya dia memang lupa, ya malas dan lupa melakukan hal-hal tersebut. Makanya perlu diingatkan, perlu dinasihatin, ya dengan penuh santun dan kelembutan. Fa iza qasartu, ya panas situni, apabila saya lagi malas, lagi lupa, ya lagi datang ya hal-hal yang enggak bagus sifatnya, maka berikanlah ya motivasi kepada saya, kasih motivasi. Yang namanya manusia kan begitu, ya makanya wazakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Kadang-kadang kita lagi ya iman kita kuat tuh, taatan kita tuh tinggi, ibadah kita tuh rajin, tapi kadang-kadang lagi datang malas. Nah itu tolong motivasi, berikan motivasi kepada saya. Nah begitu. Jadi inilah pentingnya kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ya, sebab al-iman yazid wa yankus. Iman itu terkadang pasang surut. Kita begitu, kadang-kadang ngaji, lagi rajin ngajinya, kadang-kadang lagi datang malas, kagak datang-datang. Ya, udah berapa kali giliran kagak datang-datang. Nah, itu yang namanya manusia begitu. Ya, jadi kita saling mengingatkan. Makanya boleh teman, kalau ada teman kita yang kagak datang ngaji, ingetin, lu kemana aja nggak datang. Nah, begitu. Itu namanya kasih motivasi, ya, kasih semangat, ya, saling memberikan nasihat, ya, dan nasihat itu dengan santun, dengan lemah lembut. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita yang udah mulai lupa, yang mulai malas, diingetin lagi. Wa'awinuni, dan bantulah saya ala uhbati safari hadzal ba'id, untuk memberikan segala ongkos-ongkos, biaya-biaya ya terhadap perjalananku yang sangat jauh ini. Jadi orang yang mau meninggal dunia itu dia akan melakukan satu perjalanan yang sangat jauh, sehingga mesti ada uhbah safarnya. Ya, kalau kata kita perlu bawa persiapan. Kita kalau mau pergi ke tempat yang jauh saja ada yang kita bawa. Nah ini ya kita mau menuju akhirat. Orang yang mau meninggal dunia berarti dia akan melakukan satu perjalanan yang sangat jauh. Ya makanya perlu ya ada ongkos, ada bekal perjalananku yang sangat jauh ini. Ya makanya diingetin, ya dinasehatin. Nah bahkan nanti akhir daripada orang yang meninggal dunia, bekal yang terakhir ditalkin. Nah itu ditalkin supaya dia bisa baca kalimat la ilaha illallah. Itu ongkos biaya ya yang paling mahal yang mesti dibawa, persiapan yang paling mahal yang harus dibawa, yaitu ketika dia meninggal dunia dibawa kalimat la ilaha illallah. Wadala ilma zakartuhu fi hadzal babi ma'rufatun masyhuratun. Bermula dalil-dalil yang saya sebutkannya di dalam bab ini itu udah sangat terkenal dan masyhur. Hazabtuha ikhtisaran fa innaha tahtamilu karoris. Ya, saya buang itu. Jadi kagak disebutin lagi semuanya dalil-dalilnya, karena memang dalil-dalil yang terkait tentang masalah yang tadi kita sebutkan itu sudah ma'rufah masyhurah. Sudah terkenal, sudah masyhur, sehingga saya buang itu. Jadi enggak disebutkan lagi di sini. Untuk apa? Meringkas. Ya, untuk meringkas, jangan terlalu banyak, jadi diringkas. Ya, karena sesungguhnya itu bisa memberikan beban dalam tulisan-tulisan. Ya, kalau terlalu banyak dalil-dalil yang memang itu udah ma'ruf, udah masyhurah, nanti akhirnya bisa memberikan beban ya kepada tulisan-tulisan tersebut. Wa idza hadarahun naz'u, apabila ya naza sudah datang kepadanya. Naza itu kalau kata kita sama dengan sakratul maut, yaitu namanya naza. Ruhnya udah ada di tenggorokan, ya itu udah batas-batas akhir kehidupan, sehingga dia akan tinggalkan dunia yang fana, ya namanya naza. Falyuksir, maka perbanyaklah ya orang yang udah naza min qauli la ilaha illallah, dari ya ucapan kalimat la ilaha illallah, litakuna
akhir kalamihi, supaya akhir kalamnya yaitu membaca kalimat la ilaha illallah. Itu tujuannya begitu. Jadi kalau ada orang udah dinaza, ya udah di akhir-akhir, kelihatan udah ada sinyal-sinyal dia mau tinggalkan dunia yang fana ini, perbanyak baca kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tujuannya apa? Supaya la ilaha illallah itu menjadi akhir dari omongannya. Beruntung gak tuh kalau orang yang akhir kehidupannya ya mengucap kalimat la ilaha illallah, itu termasuk ya manusia yang paling beruntung. Faqad rawaina fil hadisil masyhuri fi sunani Abi Dawud wa ghairihi. Maka sungguh kami telah meriwayatkan di dalam hadis masyhur di dalam Sunan Abi Dawud dan lainnya Sunan Abi Dawud. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Riwayat ini datang dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir omongannya, kalimatnya yang diomongin la ilaha illallah, pasti dia masuk ke dalam surga. Ini hadis riwayat dari ya, Mu'adz bin Jabal, terdapat dalam kitab Sunan Abi Dawud. Ya, ini dalam kitab Sunan Abi Dawud ya bilang begitu, siapa orang yang akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dipastikan masuk surga. Qala al-Hakimu Abu Abdillah fi kitab al-Mustadrak ala sahihain. Berkata Imam Hakim Abu Abdillah dalam kitabnya al-Mustadrak atas sahihain, dibilang hadza hadisun sahihul isnad. Itu kata Imam Hakim begitu. Ini hadis sahih isnad. Ya, kalau tadi Sunan Abi Daud bilang ya ini hadis sahih. Ya, nanti riwayat daripada yang lainnya juga begitu. Jadi saling memperkuat. Makanya kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang sangat mahal. Ya, jadi siapa yang mengucapkan di akhir umurnya, dipastikan dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah Imam Nawawi menyatakan kalau ada orang yang udah ya sakit, yang udah punya tanda-tanda sinyal-sinyal untuk meninggalkan dunia yang fana tersebut, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Bahkan nanti dibantu dengan cara ditalkin. Kalau orang-orang yang udah ya arif billah, ya udah di hatinya udah la ilaha illallah aja. Ya, tapi kalau orang-orang yang biasa masih awam, nah mungkin perlu ada bantuan dengan istilahnya ditalkin. Ya, jadi nanti ada mulakinnya, ada yang nuntunnya. Ya, jadi ada yang nuntun baca kalimat la ilaha illallah. Wa rawaina fi sahihi Muslimin, dan kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, wa sunani Abi Daud, dan di dalam kitab Sunan Abi Daud, wa Tirmizi dan Imam Tirmizi, wa Nasai dan Imam Nasai, wa ghairihima dan lain daripada ya, Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmizi. Ya. An Abi Sa'id al-Khudri, yaitu riwayat dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah kamu tuh orang-orang yang mau meninggal dunia di antara kamu ya bacaan la ilaha illallah. Nah, itu dalam Sahih Muslim ada, dalam kitab Sunan Abi Daud ada, dalam Sunan Tirmizi ada, dalam Sunan Nasai juga ada, bahkan dalam kitab-kitab hadis lainnya pun ada dijelaskan. Nah isinya lakinu mautakum la ilaha illallah. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadza hadisun hasanun sahihun. Ini adalah hadis hasan sahih. Ya, jadi kata Imam Tirmizi hadisnya hasan sahih. Wa rawainahu fi sahih Muslimin aidan, dan kami telah meriwayatkannya juga di dalam Sahih Muslim min riwayati Abi Hurairah, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ulama'u,
berkata para ulama, fa ilam yakul huwa, kalau seandainya dia tidak bisa mengatakan ya la ilaha illallah, kalau orang yang mau meninggal tadi nggak bisa, nggak mampu untuk membaca kalimat la ilaha illallah, nah bagaimana? Para ulama punya pendapat, laqanahu man hadarahu, maka orang yang hadir di sekitarnya coba ajarin, tuntun orang tersebut dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Wa yulaqqinuhu birifqin, dan dia menuntunnya, mengajarkannya dengan lembut, dengan santun. Jangan la ilaha illallah, jangan teriak-teriak. Ya, tapi birifqin, di telinganya la ilaha illallah. Diam, tenang. Nah, kalau dia sudah bisa membaca la ilaha illallah, udah diam aja, tenang aja udah. Jangan diulang lagi, jangan. Satu kali cukup. Ya, kalau ya orang tersebut sudah membaca la ilaha illallah, cukup. Tapi nanti kalau dibicara lagi, ada omongan-omongan yang lain atau diwasiat kepada keluarga, nah kita dengerin, selesai ajarin lagi la ilaha illallah. Nah, kalau tidak bisa ya menyebutkannya, nah diam lagi. Itu namanya ajarkan ya baca kalimat la ilaha illallah birifqin, dengan lembut, dengan suara yang santun ya. Jangan sampai membentak-bentak, jangan. Ya, makhofata ayat dajjaro fayarudaha, karena takut ya ia merasa dibentak sehingga dia menolaknya. Tuh, kalau merasa dia dibentak-bentak begitu, jadi nggak mau dia. Ya, nggak mau. Makanya santun, lembut. Nah, kata yang santun aja. Kalau ada orang teriak-teriak berulang-ulang lagi, ya, nah takutnya ini mau membentak dia sehingga dia menolaknya, akhirnya tidak mau mengucapkannya. Jadi begitu kata para ulama ya, untuk mengajarkan dan mentalkin orang yang mau meninggal dunia. Tapi kalau orang yang udah arif billah, biasanya ya dia udah perbanyak tuh baca kalimat la ilaha illallah. Tapi kalimat ini susah bagi orang yang tak terbiasa. Ya, jadi orang-orang yang sudah terbiasa membaca zikir mungkin mudah bagi mereka. Tapi bagi orang-orang tak terbiasa ini sulit, apalagi di akhir umur saat nazak. Makanya perlu bantuan. Siapa yang membantu? Orang yang ada di sekitarnya, yang hadir. Makanya ketika orang mau meninggal dunia, minimal ada yang hadir di situ, mendampingin. Minimal dibantu ya dengan talqin, membaca kalimat la ilaha illallah dengan santun, supaya nanti tidak ada salah persepsi bahwa dia lagi dibentak-bentak. Kalau disangka dia dibentak-bentak, nanti dia nggak mau, dia menolak. Tapi ya memang benar-benar itu dengan santun, penuh kasih sayang, sehingga dia bisa ngikutin la ilaha illallah. Nah, kalau dia udah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, udah biarkan saja. Ya, berarti kalau dia meninggal dunia, walaupun kagak langsung tuh lama, semenit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, tapi dia nggak ngomong apa-apa, udah diam aja. Tapi tadi kita udah ajarin la ilaha illallah, tetap itu namanya akhir kalamnya ya la ilaha illallah. Ya. Jadi nggak mesti langsung meninggal gitu Bapak Saudara. Jadi jangan sampai kita bilang la ilaha illallah langsung mati, nggak begitu. Ya, walaupun dia udah baca la ilaha illallah tapi didiam terus. Kira-kira 10 menit meninggal. Itu namanya kalamnya yang terakhir la ilaha illallah. Kecuali kalau ya setelah dibilang la ilaha illallah ada lagi tuh omongan-omongan, misalnya diwasiat sama keluarganya, ya orang yang ada di situ, ada pesan-pesannya. Nah, ini ada omongan yang lain, dengerin aja, dengerin. Selesai dia bicara, ajarin lagi. Nah, kalau dia udah bisa baca kalimat la ilaha illallah, didiam, udah cukup 1 kali. Ya, yang penting dia udah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kan ada orang ngajarin la ilaha illallah berulang-ulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan begitu. Ya, jangan.
Cukup 1 kali aja. Yang penting dia udah mengucapkan. Nah, kalau udah mengucapkan, tunggu aja udah. Nah, kalau di ngomong lagi, omongan yang lain, baru nanti diajarin lagi. Seperti itu. Ya, ini kata ya para ulama seperti itu. Begitu pentingnya. Ya, sehingga tolong diajarkan dengan santun, dengan lemah lembut, supaya tidak ada asumsi dugaan orang yang meninggal tadi atau yang sudah nazak atau sakaratul maut ya dibentak-bentak. Kalau dia merasa dibentak-bentak kan salah dugaan. Akhirnya dia enggak mau, dia menolak yang diajarkan baca kalimat la ilaha illallah tadi. Wa idza qalaha, apabila orang yang nazak tadi sudah mengucapkan la ilaha illallah marratan 1 kali, la yu'iduha alaihi, tidak perlu diulang lagi tuh kalimat tersebut atasnya. Tuh begitu kan? Ya, jadi kalau dia mengucapkan 1 kali aja diucapkan la ilaha illallah, udah enggak perlu diulang kembali. Illa ayatakallama bi kalamin akhara, kecuali kalau nanti orang itu berbicara dengan omongan yang lain. Nah, kalau dia habis baca kalimat la ilaha illallah kemudian dia bicara lagi dengan pembicaraan yang lain-lain, nah itu baru ajarin lagi. Qala ashabuna, berkata ashab kita Imam Syafi'i, wa yushabbu wa yustahabbu ayyakunal mulakkinu ghaira warisin muttahamin. Disunnahkan yang membaca al-mulakkin ya, laqana yulakinu mulakkin. Ya, jadi yang mengajarkan, yang menuntun kalimat la ilallah kalau bisa bukan ahli waris yang penuh dugaan-dugaan. Ya, begitu. Ya, yang punya dugaan-dugaan yang nanti wah dia berarti emang pengen doain supaya cepat mati. Nah, begitu. Jangan. Kalau bisa jangan yang begitu tuh. Ya, kalau bisa yang mengajarkan talqin tuh ghairu waris muttahamin. Nah, seperti itu supaya lebih bebas. Li alla yuhrijal mayyita wa yattahimahu, supaya ya tidak berdosa dia itu kepada mayit dan dia menduga-duganya, ya, berasumsi dugaan-dugaan yang tidak baik. Nah, seperti itu. Makanya seorang ahli waris hati-hati benar. Ya, ada hal-hal saja yang bisa membuat ya kematian ya orang itu ya dikhawatirkan nanti dia tidak akan mendapatkan warisan. Ya, kita buang kulit pisang aja di dalam kitab-kitab dijelaskan tuh. Buang kulit pisang. Ya, tiba-tiba dia terjatuh, terpleset dengan sebab kita yang buang kulit pisangnya meninggal dunia. Nah, itu bisa jadi masalah. Ya, seorang ya misalnya ya hakim memutuskan ya hukuman ya bahwa dia harus hukum mati, itu juga jadi masalah. Ya, sebab itu dia penyebab kematiannya namanya. Sehingga dalam bab waris nanti dipertanyakan apakah orang ini dapat warisan atau tidak. Kalau masuk dalam kategori niat membunuh atau ada asumsi dugaan-dugaan dia membunuh, berarti nggak dapat. Nah, seperti itu. Ya, makanya di sini ya jangan sampai ada ya asumsi seperti itu. Ya, jadi jangan merasa nih orang yang mau meninggal dunia karena diajarin baca talqin ama ya ahli warisnya, wah berarti dia pengen gue mati buru-buru. Nah, begitu. Ini namanya ada asumsi-asumsi yang tidak baik. Nah, jangan sampai ada kesan ya kesana. Wa'lam, dan ketahuilah anna jama'atan min ashabina qalu, sesungguhnya satu jamaah dari ashab kita Imam Syafi'i, mereka berkata, ya apa kata mereka? Tulakinu wa taqulu, engkau talkinkan dan engkau katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tuh sebagian ashab kita Imam Syafi'i menyatakan talkinnya bukan sekedar kalimat la ilaha illallah, tetapi ditambahin lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada satu pendapat begitu. Waqtasarul jumhuru ala qauli la ilaha illallah, namun meringkas mayoritas para ulama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun menurut ya jumhurul ulama cukup kalimat la ilaha illallah, walaupun tidak
ditambahkan dengan Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena berat saat itu. Ya, jadi enggak semudah apa yang dibayangkan. Orang ketika naza ya untuk membaca kalimat la ilaha illallah itu sulit. Kecuali orang-orang tertentu yang Allah kasih kemudahan. Itu aja. Ya, apalagi untuk membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga jumhurul ulama, mayoritas ulama menyatakan cukup ya ajarkan kalimat la ilaha illallah. Enggak perlu ditambahin Muhammadur Rasulullah. Walaupun ada satu jamaah min ashabina punya pendapat begitu. Ya, jadi kalau kita mau mentalkin ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kesimpulannya jumhurul ulama cukup menyatakan ajarkan saja, talqin saja dengan kalimat la ilaha illallah. Waqad basattu dzalika bidalailihi, dan sungguh kami atau saya sudah menjelaskan dengan gamblang ya beserta dengan dalil-dalilnya. Jadi artinya basattu itu saya sudah gelar semuanya beserta dengan dalil-dalilnya. Ya, wa bayanu qailihi, dan penjelasan orang-orang yang berpendapat terkait tentang hal itu. Di mana? Fi kitabil janaizi min syarhil muhazzab, di dalam kitab ya babnya nanti ada bab kitabul janaiz, diambil dari syarah muhazzab. Ya, jadi kata Imam Nawawi kalau mau lebih jelas, lebih gamblang lagi terkait dengan masalah ini, buka aja kitab syarah muhazzab, babnya bab kitabul janaiz. Cukup saya kira. Nanti baru babu mayaqulhu ba'da tagminil mayyit. Nah, nanti bagaimana ya kalau sudah meninggal dunia, kita sunahnya pejamkan matanya. Nah, habis pejamkan matanya nanti ada doa yang perlu dibaca. Nah, nanti diajarkan di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bi sholihati a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.